Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi'u fi adabis sahabati wal mu'asyarati ma'al khaliq subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Bermula bab yang ketujuh pada menyatakan adab bersahabat dan muasyarah, yakni berkasih-kasihan serta khaliq, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dan serta makhluk. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "I'lam anna sahibuka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqlatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuka il qala Allah ta'ala ana jalisu man dzakarani." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya taulanmu atau sahabatmu yang tiada ia memisahi akan engkau di dalam hadir engkau atau di dalam takrim engkau dan di dalam safar engkau, yakni di dalam pelayaranmu dan di dalam tidurmu dan di dalam jagamu, bahkan di dalam hidupmu dan matimu itu, yaitu adalah hakikat dari kawan, yakni Tuhanmu dan penghulumu dan maulamu, yakni tuanmu, dan yang menjadikan akan engkau. Dan manakala engkau sebut akan dia, maka yaitu seolah-olah duduk ia dengan diri engkau. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, akulah orang yang seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan aku. Nah, jadi musannif nih, Syekh Abdul Samad Palembangi ini membukakan akan kesadaran kita bahwa sebaik-baik teman yang kada pernah memisahi kita, baik dalam jaga kita, guring kita, dalam perjalanan kita atau diam kita, bahkan dalam hidup dan mati kita, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi selama ini mungkin kita merasa ya kalau bilanya kita kada bekawan dua makhluk kada rami. Apa sebab kurangnya ma'rifat pengetahuan kita tentang Allah, sehingga kita merasakan Allah ini jauh daripada kita. Padahal ketika kita merasakan taksir kita di dalam ibadah atau merasakan kita terkena akan bala musibah, itu hakikatnya Allah membersamai akan kita. Nah, cuma kita kadang merasa itu. Nah, jadi jar sebaik-baik taulanmu, sebaik-baik kawanmu, huwallah subhanahu wa ta'ala, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat Nabi Musa alaihi salam, sidin disasah ya kalau oleh bubuhan tentara Fir'aun sampai ke tepi laut. Nah, sampai ke tepi laut, Nabi Musa kada pernah berharap kepada siapapun, tapi Allah ridha kepadanya, Allah menyertainya. Laut yang luas pun terbelah menjadi dua. Walhal Nabi Musa ketika di jalan kada pernah sidin akan menyangka-nyangka laut itu terbelah. Nah, inilah keyakinan orang-orang zaman dahulu, kada pernah merasa sorangan, kada suah. Nah, cuma di dalam keyakinan itu pulang kada menyalahi dengan perintah orang yang diyakininya. Oleh karena itu pertolongan Allah senantiasa kepada mereka. Nabi Ibrahim ya kalau Nabi Ibrahim kada pernah menyangka bahwa api yang panas menjadi dingin. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud ya kalau ke dalam api, apa jar Nabi Ibrahim di dalam kitab Nuzahatul Majalis, Nabi Ibrahim berucap, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ternyata ketika sampai di api, Nabi Ibrahim kada pernah menyangka api yang panas menjadi dingin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami kata kepada api, wahai api, dinginlah engkau bagi kekasihku Ibrahim alaihissalam. Kemudian api pun menjadi dingin. Nah, ini menunjukkan bahwa kita kada pernah sorangan, kada suah sorangan. Cuma kitanya yang kada kuat sinyal di dalam hati kita, apa sebab kurangnya pengetahuan dan ma'rifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah,
Jadi para anbiya terdahulu kada suah mereka berharap lawan kawan, kada suah. Karena ketika kita nih sakit hati kepada kawan, hakikatnya kawan kada pernah menyakiti kita, kada. Tetapi kita sakit hati lawan harapan kita sendiri. Misalnya kita parak dua orang yang kita harapkan akan bantuannya, ya kalau entah dari kasugihannya, dari hartanya, atau misalnya dari segi kemampuannya. Ternyata kawan yang kita harap tadi kada kau memenuhi apa yang kita inginkan. Ternyata bukan manusia yang menyakiti kita, tapi kitalah yang terlalu banyak berharap. Nah, jadi ada di dalam bab tasawuf ini ngarannya bab toma. Ya, kalau bab toma itu bab rakus. Nah, jadi kenapa jadi para ulama itu banyak membahas bab toma, rakus ketimbang bab bakhil. Apa sebab? Oh, ternyata banyaknya manusia itu sebenarnya kada bakhil, tapi kita menyambat orang itu bakhil karena kita banyak berharap. Misalnya kita tetamu lawan orang sugih, nang inya kada tapi patuh dua kita, lalu kita menyambat inya tuh pelit. Oh, pelit pang inya nih. Hadang dulu kita menyambat inya pelit, kita keluarganya lain, kita kawannya lain, patuh dua inya pun kada misalnya. Lalu kita menyambat inya pelit, walhal inya dua keluarganya memberi, dua kuitannya inya memberi, dua deng sanaknya inya dermawan. Tapi dua kita menilai inya pelit. Sebenarnya bukan inya bakhil, tapi kitanya nang toma. Kitanya nang terlalu berharap. Nah, jadi mun hendak sangka baik dua orang pintangan bakhil, orang kada bakhil, kitanya yang apa? Kitanya toma sekalinya, terlalu berharap, terlalu rakus, sehingga apa? Memalarkan ampun orang. Nah, kitanya nang rakus. Jadi ketika kita berharap dua manusia banyak sakitnya, dan bukan manusia yang menyakiti kita, tapi kita nang terlalu banyak berharap, akhirnya tersakiti dengan harapan kita sendiri. Nah, tapi ingat, ketika kita nih menyadari bahwa Allah ini sebaik-baik kawan, maka Allah kena menunjukkan kepada kita beberapa sifatnya. Di antaranya adalah sifat jalalnya. Nah, di dalam kitab An-Nawadir itu ada dikisahkan seorang hamba. Nang hamba ini ia beribadah dua Allah, lalu inya sembahyang. Sembahyang, di dalam sembahyangnya, di dalam Fatihah ia berucap, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami minta tolong. Lalu si hamba tadi menyadari dua kalimat tadi, bujur juga kah selama ini nah aku nih sembahyang menyembah Tuhan. Ternyata Allah menampakkan sifat jalalnya, Tuhan mengilhamkan nih ke dalam hatinya, apa jar kadzabta, pendusta engkau, bahwasanya engkau menyembah makhluk. Lalu selesai dari sembahyangnya, fataba, maka bertaubat ia, fa'tadalan nasa, kemudian ia menjauhi manusia. Oh, selama ini jadinya menyadari inya beribadat karena hendak dipuji disanjung manusia. Nah, lalu berjauh pada manusia. Imbah berjauh pada manusia tadi, sembahyang pulang Allahu Akbar, kemudian inya berucap iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Allah ilhamkan ke dalam hatinya, kadzabta, pendusta ikam, innama ta'budu zaujataka, engkau kada menyembah akan aku, engkau menyembah akan istri engkau. Fatallaqa imra'atahu, kemudian ia mentalak akan istrinya, dijauhinya. Bah ditalaknya beribadat pulang Allahu Akbar sampai kalimat Fatihah kepada iyyaka na'budu. Nah, artinya hanya kepada engkaulah kami menyembah. Kemudian Allah ilhamkan ke hatinya, engkau kada menyembah akan aku, engkau menyembah akan harta. Nah, kemudian inya sedekahkan akan hartanya tadi sampai habis, kada tersisa di dalam tangannya. Mungkin kita kada sanggup kayak ini. Motor habis, kendaraan habis, ya Allah.
Kahandakan di kieu Tuhan hambahan Tuhan manakala tolak menampakakan jalalnya. Kemudian sembahyang pulang sampai ke kalimat iyyaka na'budu. Kemudian kembali lagi Allah ilhamkan ke dalam hatinya, kadzabta, engkau pendusta, engkau kada menyembah akan daku, engkau menyembah akan pakaian engkau. Lalu akhirnya ia sedekahkan pakaiannya sampai yang tersisa apa yang tidak boleh tidak. Nah, dua lembar aja lagi bisi baju. Hanyar ketika ia sembahyang, iya karena abudu mengucap kalimat itu. Nah, kemudian Allah ilhamkan ke dalam hatinya, anna sadaqta, bahwasanya benarlah engkaulah hambaku. Nah, Tuhan manakala le menampakkan akan jalalnya, ngeri benar sekalinya. Nah, jadi kita jangan wani-wani juga sementang bekawan dua Tuhan misalnya nih, merasa nih bekawan dua Tuhan mendengar bab ini lalu meentengakan nah gitu maksud ulun. Lalu akhirnya kita terlena apa aja Tuhan kada misahi kita. Kalau pen dipikah Jibril itu benar. Kalau pena dipikah Jibril. Nah, wa mahma in kasara qalbuka huznan ala taqsirika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka idh qala Allah ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Nah artinya, dan manakala pecah hatimu, sakit hati kita ini, duka cita kita karena duka cita atas taksirmu pada hak agama, maka yaitu taulanmu dan melazimkan ia akan engkau karena firman Allah Ta'ala, akulah pada orang yang pecah hati mereka itu dari karena aku. Nah jadi jar uja pengarang nih, uja musanif, manakala nih kita merasa akan kalau di hati kita nih lawas kada beribadat misalnya, lalu kita nih ada teguran di hati, malawasnya nih aku kada sembahyang, model ada keganangan, begitu menyadari kita dengan keganangan kita tadi, mah banyak benar aku sudah nih tertinggal beribadat. Nah ketika kita keganangan tadi, hakikatnya Allah aja musanif nang menagur kita. Ana inda munkasirati qulubuhum, aku ini di dalam hati orang yang pecah hatinya. Ya Tuhan, aku ini di dalam hati orang yang duka cita hatinya. Jadi ketika kita duka cita ketika kada kau mengerja ibadah, hakikatnya Allah menagur lawan kita melewat rasa itu. Nah, jadi ada hikayat ya Allah, ada seorang pemuda 30 tahun kada pernah beribadat, 30 tahun kada pernah berzikir. Salah sina sanah ajar, lawasnya 30 tahun. Lalu malaikat menyuruh doa Allah, ya Allah pian biisi hamba ngarannya Pulan bin Pulan, nang ia salasina sanatan selama 30 tahun kada pernah ia menyebut akan engkau. Apa jawaban Allah? Nah Allah menampakkan akan jamalnya pulang, akan kasih sayangnya. Ujar Tuhan, inya tunah, jadi inya toh kada ingat berzikir lawan aku, tahulah malaikat karena inya berada di dalam kenikmatan aku. Tuhan nih paham benar doa kita. Jadi manakala jar Tuhan hambaku ini kada ingat doa aku, hakikatnya inya bukan kada ingat doa aku, tapi inya berada di dalam nikmatku. Jikalau ya Tuhan aku mengasihi ia akan bala, niscaya ia menyebut akan daku. Lalu jar Allah, wahai Jibril, hendakkah kamu melihat buktinya? Lalu Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril menghentikan salah satu akan pembuluh darah daripada laki-laki tersebut. Mbah dihentikan, bekuciak laki-laki tadi berdiri, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhan, kenapa ini? Nah, lalu ujar Tuhan menjawab dengan kasih sayangnya, labbaik, labbaik. Apa bahasa kita? Pun. Kada nang bungul bangsat, kemana nyawa? Kada. Pun, ya Tuhan labbaik pun. Kemana aja ikam salawas ini beberapa tahun? Nah, kemana ikam? Tapi dengan kata-kata yang lembut dan lirih memenderi hambanya. Nang bahasanya laisa kamislihi syai'un. Nah, jadi ketika kita nih pulang kada ingat beribadat dua Tuhan, pecah hati kita nih.
pecah hati kita lantaran kita mengganang ulawasnya kita kada beribadat. Imbah beribadat dua Tuhan sariklah Tuhan. Ndak. Uja Tuhan labbaik, labbaik. Apa jar? Pun, kemana ikam selama ini hambaku? Oh, bangun kita ya kalau kayak itu. Beisi anak misalnya bulik 30 tahun ya kalau misalnya kada pernah bulik ke rumah. Tulaknya ini lari pulang, bah datang ada betaha di amping kuitannya. Nah, ini kada pun ya Tuhan. Cuma hati-hati kalau dipikah Jibril kayak tadi nah. Embahnya aja Tuhan, jikalau aja Tuhan ku beri bala akan dia, niscaya ia ingat akan daku. Lalu Allah menyuruh Jibril apa tadi? Menghentikan ayas kana itu artinya menenangkan akan salah satu daripada pembuluh darahnya. Nah jadi ini peringatan sagan kita, nah umur 30 tahun kada pernah ingat Tuhan, kalau kau satruk, imbah sudah satruk hanya ya Rob, ya Rob, aja Tuhan kaman aja ikam hambaku. Jadi Tuhan nih di dalam jalalnya ada jamalnya, di dalam sifat kebesarannya ada sifat kasih sayangnya, nang menunjukkan akan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak kisah-kisah ya kalau orang-orang ahli maksiat banyak bertaubat langsung dibukakan pintu taubat oleh Allah. Abu Nawas ada kilna mengatakan juga Abu Nawas nih orang nang termasuk orang jahat. Karena gawian Abu Nawas ini ketujuh bersyair, lancar bersyair karena mabuk. Orang mabuk tuh kenanya dimuntung, lalu lancar bersyair. Nah kalau meninggal dunia, sezaman do Imam Syafi'i kada mau memandiakan. Sekelas ulama besar kada mau memandiakan. Apa sebab? Uji Imam Syafi'i, kalau aku nih orang besar nang memandikan, niscaya banyak kena ahli negeri nih, nang mana inya maksiat kada merasakan akan jarak. Karena kededanang hakon memandikan didesak Imam Syafi'i tadi. Akhirnya mau jua. Dilihat mayat Abu Nawas masih berpakaian lengkap. Lalu dilepas oleh Imam Syafi'i. Walhal bajunya tadi ada kantong. Dibuka kantongnya ada surat. Di dalam surat tadi bertuliskan, ya Allah, ya Tuhanku, hamba bertaubat kepada Engkau. Coba bayangkan pian, sebelum mati menulis surat. Kadang nang ibat buasiat, kadang nulis suratnya sagan Tuhan pulang. Ya Allah ya Rabb, hamba bertaubat kepada Engkau. Jikalau seorang yang fajir, jikalau seorang yang ahli maksiat kada bertaubat kepada pian, siapa nang memberi taubat akan hamba. Dan jikalau hanya orang soleh yang bisa beparak dua pian, kemana hamba nang jahat ingin meminta ampunan. Coba bayangkan, jika Tuhan tuh berpilih dua hamba nang soleh aja nang boleh beparak, kemana ahli maksiat meminta ampun. Nah ini tanda kasih sayang Allah dua kita. Jadi Allah kada pernah berpilih kita ahli maksiat kah, kita ahli ibadat kah. Ketika kita menghadap kepada Allah, Allah senantiasa melayani kita dengan kebaikan dan nikmatnya. Namun kita kadang berpilih berkawan. Bila kawan pena jahat ya Allah, bisa kada mau mengawani. Tuhan belain, kalau Tuhan nya jahat kah nya baik kah dikawani terus oleh Allah. Hanyar Abu Nawas tadi bersyair, ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah ulun lain ahli surga, wala aqwa ala naril jahimi, tetapi ulun kada tahan jua di neraka, kada kuat jua. Fahabli taubatau waghfir dzunubi, maka berikanlah ulun akan ketaubatan, ampuni akan dosa ulun, fa innaka ghafirul dzambil azimi, pianlah Tuhan yang mengampuni akan dosa-dosa yang besar. Nah, akhirnya gara-gara syair itu nah ya Allah dikuburkan Abu Nawas ya Allah, banyak nang mufakat, banyak nang sepakat bahwa Abu Nawas ini meninggalnya husnul khatimah. Dan banyak yang berhusnuzan kepada Abu Nawas bahwa beliau termasuk waliun min aulia illah. Artinya apa ya? Dengan bab ini nih menyadarkan kita bahwa satu dulu, kawan sebaik-baik kawan adalah Allah. Coba bayangkan hidup misalnya sotrok, kawan kada lagi melangi, mbah kawan bisa gawian dua.
Bukannya kawan jahat, kada kawan bisi gawian. Mbah itu bini meninggalkan, anak menjauhi. Coba tangguh nah. Siapa nang dikiaunya nah? Siapa nang dikiau? Mesti ya Allah, ya Allah. Nah, kita nih hidup misalnya, butang dua kawan kada mau utangi. Banyak dah bisa utang. Nyata kawan kada mau utangi. Mencari gawian kada dapat gawiannya. Hidup di dalam kebuntuan sehari didatangi oleh bubuhan pembiayaan. Tiap hari datang duitnya kada ada. Siapa nang dikiaunya nah? Siapa? Mesti dalam hatinya ya Allah, ya Allah. Cuma bila nyebut duit kena enggak kada ingat. Nah kayak itu pang. Bilanya sudah berduit. Kada ingat. Tapi ketika ingin di dalam kesakitan, terpecah hatinya, siapa nang dikiaunya nah? Kada ada lain pasti Allah. Makanya Allah adalah sebaik-baik kawan kita. Tapi ingat, Allah nang menjadi akan sahabat kita. Allah akan menampakkan sifat jalal dan jamalnya. Jadi jangan juga kita merasa dekat dua Tuhan hati kita ingat lalu kita sekahandak lagu kalau pena ada urat kita nang dipagat Jibril kayak kisah tadi. Ya Allah ada urat kita nang dipagat oleh Jibril, dipagat Jibril hanya ya Allah ya Tuhan labbaik pun kemana aja ikam selama ini lagi sehat. Nah itu pang ya kalau menyadari Allah lah sebaik-baik kawan. Yang kedua ya kalau dengan pelajaran ini membatasi kita akan harapan kita kepada makhluk. Ketika kita sakit hati dua makhluk, hakikatnya makhluk kada pernah nyakiti kita, tapi kita sakit hati dengan harapan kita. Kenapa sakit hati? Banyak berharap. Nah, atau banyak berharap. Mun di dalam bab tasawuf itu karena bukan bahilnya inya kada, tapi kitanya nang apa tadi? Tomak, kitanya yang rakus. Nah, kitanya nang rakus. Nah, jikalau engkau ketahui akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenar-benar ma'rifat, wallahu a'lam bissawab. Nah, kayaknya pulang sambungannya. Disuruh kita makrifat dua Tuhan, cuma kadang sekadar makrifat mengenal diri aja, kadang mengenal akan sifat-sifatnya dan tajallinya dan mazharnya, supaya kita kau menyadari bahwa tidak ada yang berlaku di dunia ini kecuali atas ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha dunia wal akhirat.